Kita sudah membahas ayat-ayat pertama dari surat Al-Balad. Disebut Al-Balad karena Allah bersumpah dengan menyebut negeri. Yang dimaksud adalah negeri Mekkah, di mana Rasulullah SAW tinggal. Dan Allah juga bersumpah dengan menyebut orang tua dan anaknya, yang berarti bahwa Allah menciptakan manusia itu bergenerasi, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu Allah menyebutkan bawaan dasar dari penciptaan manusia. Dalam hal ini, salah satu dari bawaan dasar penciptaan manusia adalah bahwa manusia itu dibuat dalam tahapan-tahapan. Yang tahapan-tahapan itu menunjukkan kerumitan dalam penciptaan, dan setelah manusia itu lahir, manusia itu mengalami proses-proses pertumbuhan yang mana manusia itu harus berusaha mengembangkan diri. Karena setiap orang dilahirkan itu mulai dari nol kemampuan, tidak mempunyai kemampuan sama sekali, tapi sudah diberi bawaan-bawaan. Bawaan itu bermacam-macam. Dalam hari ini yang disebutkan bawaan dalam penciptaannya yang rumit, yang menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kalau diukur dengan kemampuan manusia. Tapi kalau Allah menciptakan, tidak ada suatu apapun yang sulit. Sebagaimana kita ketahui, di surat-surat lain dan ayat-ayat yang lain Allah juga menyebutkan bawaan manusia. Antara lain di surat yang sudah kita pernah bahas, bahwa Allah menciptakan manusia dengan membawa potensi mendapatkan hidayah, potensi taat kepada Allah, dan potensi membangkang. Jadi ada potensi taat kepada Allah dan ada potensi membangkang. Ada juga penyebutan bawaan dari manusia. Manusia itu diciptakan dengan bawaan yang relatif lengkap, sehingga Allah menyebutnya penciptaan manusia adalah penciptaan yang paling baik, ya, fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang paling baik, karena dibanding dengan makhluk yang lain, manusia itu kelengkapannya lebih baik atau lebih sempurna dibanding makhluk yang lain. Nah, di ayat surat ini Allah menyebut bawaan manusia yang mengalami kesulitan demi kesulitan dari tahap ke tahap yang lain. Nah, kalau penciptaannya semacam itu, maka ketika manusia sudah lahir, hidup di manusia, manusia itu akan terus membawa itu, ya. Seperti tadi yang belum saya sebutkan, Allah menciptakan manusia itu dalam proses yang cepat. Proses yang cepat ini nanti akan terbawa ketika manusia lahir dan bertumbuh berkembang, punya kecenderungan untuk maunya cepat. Dan kita sekarang ini merasakan di zaman akhir ini kemajuan teknologi mendorong kita untuk makin hari makin menuntut kecepatan. Makanan cari yang instan. Begitu juga yang ketika mempunyai dorongan nafsu, mereka kepingin nafsunya itu dituruti secara instan. Contoh yang tidak baik yang kita harus tinggalkan, kepingin punya duit jumlah banyak, maka mereka kepingin mendapatkan secara instan. Ingin melampiaskan hawa nafsu, mereka melampiaskannya secara instan, tidak mau menunggu prosedur nikah dan sebagainya. Oleh karena itu kita mesti
menyadari itu, bahwa semua itu diciptakan oleh Allah, maka kita tidak boleh diam saja, mesti kita berusaha. Tapi banyak orang, tidak sedikit, yang tidak menyadari itu, sehingga mereka tidak bersyukur dan mereka cenderung menuruti keinginan-keinginannya saja. Saya menyebut menuruti keinginan. Keinginan itu lebih daripada kebutuhan. Bahwa kita punya kebutuhan, maka kita harus mengatasi kebutuhan itu. Tetapi kita manusia suka ingin lebih dari mengatasi kebutuhan, lalu ingin memperoleh keinginan. Dua hal yang berbeda. Kalau kebutuhan itu masalah yang dasar, tapi keinginan itu yang di atas yang dasar, sehingga yang lebih dari kebutuhan dasar itu namanya hawa nafsu. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesempatan hidup sehat dengan rezeki yang memadai di bulan Ramadan, di mana kita dilatih oleh Allah untuk ngerem diri terhadap keinginan-keinginan itu. Karena puasa tidak hanya menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan, tetapi harus sampai dengan kemampuan kita menahan diri dari keinginan-keinginan. Jadi kalau saya bilang keinginan-keinginan, itu maksudnya adalah hawa nafsu, karena hawa artinya keinginan, an-nafs itu diri. Jadi hawa nafsu adalah keinginan diri. Nah, ketika manusia itu mau melaksanakan perintah Allah seperti puasa, maka manusia itu menekan keinginannya sendiri dalam rangka memenuhi keinginan Allah. Di Ramadan kita punya keinginan makan dan minum karena kita lapar dan haus, tapi Allah menghendaki kita tahan sampai nanti maghrib. Apakah kita lebih taat kepada Allah atau taat kepada diri sendiri? Kalau dia taat kepada Allah, dia tahan meskipun lapar dan dahaga. Tapi kalau dia lebih menuruti diri sendiri, dia tidak tahan. Maka banyak orang yang puasa hanya pada hari pertama atau paling banyak sampai hari kedua. Ini bisa kita tengarai pasar-pasar itu biasanya, terutama di pasar basah, di hari pertama dan kedua Ramadan pembelanja itu sepi. Kaki lima menjual bakso itu istirahat karena tidak ada yang atau sedikit yang membeli. Tapi hari ketiga belanjanya sudah mulai banyak, pedagang bakso itu. Ketika ditanya, mereka bilang, oh hari ketiga sudah normal kok, sudah kembali kepada normal. Itu artinya kita tidak bisa menahan diri terhadap nafsu. Kalau tidak bisa menahan diri terhadap nafsu, maka kita akan cenderung berbuat melampaui batas. Melampaui batas itu bagaimana? Kita mestinya makan hanya sebatas yang halal. Kalau orang melampaui batas, dia makan tidak mau yang halal saja, yang haram-haram diambil. Dan rusaknya negara kita sekarang ini karena banyak orang, terutama para pejabatnya, melampaui batas, tidak hanya mau yang halal saja, tetapi juga mau yang haram. Bahkan mereka keinginannya seperti itu. Lembaga-lembaga yang membantu ngerem supaya jangan melakukan pelanggaran itu dikebiri, ya, sehingga mengebirinya itu undang-undangnya pun diperlemah, sehingga lembaga-lembaga pengontrolnya itu menjadi tidak berdaya. Atau kalaupun undang-undangnya tidak diubah, orang-orang yang ditanamkan atau ditaruh di situ adalah orang-orang yang suka mengumbar nafsu, yang suka makan yang haram. Kalau kepalanya itu suka makan yang haram, maka mereka tidak punya kemampuan untuk melarang orang lain mencegah yang haram. Nah, oleh karena itu orang-orang yang melampaui batas yang halal
itu cenderung untuk merugikan orang lain, setidaknya merugikan penghasilan. Buktinya secara kolektif rakyat Indonesia tidak pernah bisa meningkatkan kesejahteraannya, bahkan yang miskin makin miskin. Nanti kalau ada yang keberatan, orang yang vokal itu diambil, ditaruh ke penjara, ya, ke rumah penjara, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kenapa mereka begitu? Karena mereka merasa aku nih kuat. Siapa yang bisa melawan aku? Kalau ada orang bisa mengalahkan aku, maka dia hebat. Nah, itu karena dia merasa sudah betul-betul powerful. Orang yang semacam itu menyangka bahwa mereka tidak akan kembali kepada Allah. Mereka menyangka bahwa tidak akan ada balasan nanti di akhirat. Karena merasa tidak ada balasan di akhirat, maka mereka berperilaku semena-mena. Oleh karena itu perlu mereka mengetahui bahwa apapun yang mereka lakukan itu selalu dimonitor oleh Allah. Allah menyebut ayahsabu allam yarahu ahad. Ayahsabu, apakah dia mengira allam yarahu ahad, bahwa tidak ada seorang pun yang melihat dia. Jadi mereka berbuat semena-mena itu dikira nggak ada yang mengawasi. Ada yang mengawasi. Tuhan yang menciptakan mereka itu bisa menguasai. Kalau mereka merasa siapa yang bisa mengalahkan saya? Kalau kalian bisa mengalahkan saya, kalian hebat. Dia tidak sadar bahwa dia itu lemah. Dia dulunya tidak ada. Dia bayi tidak bisa apa-apa. Dibuat oleh Allah menjadi bisa. Maka orang yang membuat dia hidup, membuat dia mempunyai kemampuan, itu lebih berkuasa daripada dia, lebih kuat daripada dia. Kenapa dia tidak menyadari hal itu? Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada yang bisa melihat dia? Apakah dia mengira bahwa Allah yang sangat powerful, yang sangat bijaksana, yang sangat perkasa itu bisa mengalahkan dia atau mereka? Oleh karena itu kita mesti menyadarkan diri kita, menyadarkan bahwa kita ini selalu dilihat dan dimonitor oleh Allah. Allah mengingatkan, innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Orang-orang yang mengingkari kami, mengingkari ayat-ayat kami, mengingkari ayat-ayat kami, maksudnya ayat-ayat Allah. Kalau Allah menyebut ayat, kadang-kadang Allah bermaksud ayat di dalam Al-Quran, kadang-kadang Allah bermaksud gejala-gejala alam yang diciptakan oleh Allah. Semua ciptaan Allah mempunyai karakter sendiri-sendiri. Air mempunyai karakter yang berbeda dengan batu, mempunyai karakter yang berbeda dengan gas. Itu dibuat oleh Allah saling mengisi, saling mendukung, sehingga alam raya ini beroperasi secara harmonis. Nah, kalau Allah membuat semuanya harmonis, maka bila ada manusia berperilaku tidak harmonis, dia akan dihancurkan oleh alam itu sendiri, karena alam itu kecenderungannya menjaga keharmonisan. Keharmonisan itu termasuk keadilan. Kalau ada orang tidak adil, dia berperilaku bertentangan dengan karakter alam, karena alam oleh Allah dibuat sudah seimbang. Ya, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah membuat alam raya ini, langit ini dibuat seimbang. Bisanya seimbang itu kalau ada keharmonisan. Maka bila ada orang yang berperilaku tidak adil, pasti Allah akan hancurkan. Allah menghancurkannya dengan mekanisme alam. Kalau dia mengguncang air, maka air itu akan mendatangkan ombak, akan bergerak dengan ombak.
Kalau orang itu bermain-main dengan manusia, dengan rakyat, maka rakyat itu akan ribut, membuat huru-hara sana sini. Itu mekanisme. Ingat, kita mesti ingat bahwa itu mekanisme yang dibuat oleh Allah. Kalau ada air itu berombak, ombak itu dalam rangka mencari keseimbangan baru. Kalau ada rakyat itu menjadi galau, berperilaku yang menunjukkan keresahan, itu sebenarnya mekanisme alam akan mencari keseimbangan baru. Itu termasuk ayatnya Allah. Jadi keseimbangan alam ini termasuk ayatnya Allah. Jadi ayatnya Allah itu ada dua. Ayat yang dinyatakan dengan kata-kata seperti Al-Quran, ya, dan ayat yang dinyatakan dengan fenomena-fenomena alam. Oleh karena itu, apapun di alam raya itu termasuk ayatnya Allah. Ya, Allah menyebut siang dan malam itu ayatnya Allah. Allah menyebut kehancurannya suatu masyarakat itu juga ayatnya Allah. Nah, kapan mereka tuh misalnya lingkungan kita ini berperilaku ramah terhadap kita atau sebaliknya berperilaku keras terhadap kita, itu alam punya mekanisme sendiri. Sehingga kadang-kadang kalau kita baca di Al-Quran, alam itu bisa marah. Marah itu kan penerjemahan kita. Tadi saya menyebutnya alam itu berusaha menjaga keseimbangannya sendiri. Kalau ada gunung tinggi, tidak ada penyangganya yang kuat, maka gunung itu akan longsor. Itu mekanisme yang alamiah. Tapi orang yang tinggal di situ menganggap alam ini kejam, karena alam itu telah mengubur mereka. Nah, alam itu bereaksi terhadap perilaku kita. Contohnya di Al-Quran yang menunjukkan itu, wa qalu ittakhadhar rahman walada. Orang-orang itu menganggap bahwa Allah itu yang Maha Rahman mempunyai anak. Ketika orang-orang mengatakan Tuhan punya anak, alam raya ini marah, karena alam raya ini sudah mengesahkan Allah. Oleh karena itu alam sampai bereaksi, takadus samawati yatafattarna minha. Hampir-hampir langit-langit ini pecah gara-gara omongan orang itu. Terus bumi-bumi mau terbelah dan gunung-gunung itu akan roboh gara-gara orang-orang itu menganggap Tuhan mempunyai anak. Ini menunjukkan bahwa alam di sekitar kita itu bereaksi terhadap perilaku kita. Mereka bereaksi karena digerakkan oleh Allah. Allah menggerakkan mereka melihat perilaku orang yang ada di situ. Maka kita harus selalu menyadari bahwa kita ini dilihat, diamati oleh Allah. La yakhfauna alaina. Mereka tidak bisa menyembunyikan diri terhadap kami, nggak bisa. Afaman yulqa fin nari khairun am yatiya min yaumil qiyamah. Orang-orang yang berbuat melampaui batas itu, apakah menganggap bahwa orang yang kelak hidupnya di neraka sama dengan orang yang hidupnya aman, aminan, itu artinya merasa aman pada hari kiamat? Enggak sama. Kalau mereka itu mau menuruti hawa nafsunya sendiri, i'malu ma syi'tum, silahkan berbuatlah sesuka kamu, berbuatlah sesuka kamu. Kamu mau tunduk kepada peraturan, itu kamu sendiri nanti yang menghasilkannya, yang menerimanya. Tapi kalau kamu memutar balik peraturan demi menuruti keinginan, kamu sendiri nanti yang mendapatkan akibatnya. I'malu ma syi'tum, silahkan lakukan apa yang kamu inginkan. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah itu melihat apa yang kalian lakukan. Jadi jangan ceroboh, harus selalu sadar bahwa kita ini diamati oleh Allah. Nah, saya ingin menyebut sedikit di sini. Di dalam Al-Quran kadang-kadang Allah itu berbicara memakai dimensi Allah
Dan kadang-kadang Allah berbicara dengan dimensi manusia. Ketika Allah menggunakan dimensi manusia, tujuannya supaya manusia faham. Itu aspek bahasa. Ketika Allah mengatakan innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah itu melihat apapun yang kalian lakukan. Manusia kalau melihat itu pakai mata. Kalau ingin mengetahui sesuatu, kita bisa mengetahuinya dengan melihat pakai mata. Lihat kita. Kadang-kadang kita itu mengetahui tidak dengan mata, tetapi dengan telinga, mendengar penjelasan. Maka kadang-kadang Allah menyebutnya afala yasma'un atau afala tasma'un, apakah kalian tidak mendengar? Sedangkan Allah itu sami'um basir, Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Oh, kalau begitu Tuhan itu punya telinga dan punya mata ya? Oh, enggak begitu. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah itu melihat dan mendengar, itu Allah sedang menggunakan dimensi manusia. Untuk bisa mengetahui sesuatu, kita menggunakan indera. Kalau kita melihatnya, mengetahuinya itu pakai mata, kita bilangnya basir. Kalau kita mengetahui sesuatu dengan menggunakan telinga kita menyebutnya sami'. Oleh karena itu jangan pernah menganggap Allah itu punya mata atau punya telinga atau Allah itu punya tangan. Ini orang yang tidak memahami dimensi manusia atau dimensi Allah, lalu mengartikan Allah itu punya dua tangan. Ini Al-Quran menyebutnya begitu. Barangkali dia tidak pernah mempelajari bahasa. Bahasa itu ada bahasa kias, ada kinayah, ya. Kinayah itu kiasan. Mereka mesti belajar seperti itu. Jangan melihat ini, lihat nih harfiahnya bunyinya begini. Belajar jangan hanya harfiah, ya. Mesti lihat maknawinya bagaimana. Ya. Jadi ini ayat ini saya merasakannya ini keras ini terhadap kita, bahwa orang-orang yang menentang Allah, menentang ayat-ayat Allah itu karena tidak percaya dengan kehidupan di akhirat, dan karena tidak percaya pada akhirat, mereka tidak percaya kepada yang membuat akhirat, yaitu Allah. Karena mereka tidak percaya kepada Allah, maka mereka tidak percaya atau tidak menganggap bahwa Allah itu melihat mereka dan mendengar mereka. Mereka mesti menyadari bahwa mereka itu lemah. Wallahu yuhyi wa yumit. Allah lah yang membuat mereka hidup dan membuat mereka mati. Apakah mereka yang berbuat semena-mena sendiri itu menyangka bahwa mereka tidak akan mati? Mati itu tidak harus tua, tidak punya jabatan. Ya. Orang punya jabatan tinggi seperti Firaun, dia mati di tengah-tengah dia berkuasa yang tidak ada tandingannya. Jadi Allah bisa menghidupkan, mematikan kapan saja yang Allah kehendaki. Wallahu bima ta'maluna basir. Nah, di sini basir, Allah itu maha melihat. Kalau di surat Al-Balad tadi disebut alam yarohu ahad, melihat itu ro'a yaro itu pekerjaannya melihat, basir itu sifat orang yang melihat. Orang yang melihat disebut basir. Nah, jadi kita mesti selalu menyadari hidup mati kita ini ada yang mengatur. Lagi saya ingin menunjukkan bahwa Allah itu sering menggunakan bahasa dengan dimensi manusia. Di ayat ini surat Al-Fajr Allah menyebut inna rabbaka labil mirsad. Mirsad dari kata rosoda. Rosoda itu mengintai. Mirsad itu isim makan, ya, isim makan. Jadi saya sedang mencoba membantu mengingatkan saja. Ini Dr. Iqbal suka bahasa, ya. Mirsad dari kata rosoda itu mengamati, mirsad tempat pengamatan. Coba kalau kita tidak memahami bahasa kias, hanya mengartikan harfiah saja, maka dia memahaminya inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu labil mirsad, berada di tempat pengintaian.
tempat pengintaian itu mana sih? Nah, kalau di penjara, rumah tahanan itu suka ada bangunan-bangunan di atas. Terus ada pengawas di sana untuk mengawasi perilaku orang tahanan. Kalau di menara air traffic yang traffic control yang mengendalikan pergerakan pesawat terbang, nah, itu juga di tempat pengintaian, pergerakan pesawat terbang. Maka ada kalanya dia mengizinkan, oke, boleh turun atau tunggu 2 menit lagi karena ada yang sedang tinggal landas dan sebagainya. Nah, tempat-tempat seperti itu namanya mirsad. Tuhan itu berada di tempat pengintaian. Jangan diartikan letterlek bahwa Allah itu membutuhkan tempat dan ada tugasnya mengintai. Kalau di penjara cukup pakai keker misalnya, binocular, ya. Tapi kalau di menara pengendalian udara itu pakai peralatan komputer yang canggih dengan radar yang tajam, ya. Ini tidak perlu seperti itu Allah itu, ya. Oleh karena itu kita ketika menerjemahkan, kadang-kadang Allah menggunakan dimensi manusia supaya kita faham, dan kadang-kadang Allah menggunakan dimensinya sendiri karena memang hakikatnya lah seperti itu. Nah, ini supaya kita bisa membayangkan bahwa Allah itu mengamati kita, karena seolah-olah Allah itu berada di suatu tempat yang selalu melihat gerak-gerik kita. Terus di samping Allah melihat secara langsung, Allah juga mengutus para malaikat, ditugasi untuk mencatat, untuk merekam. Wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Hati-hati ya, kalian itu selalu dijaga dan diamati oleh para malaikat. Para malaikat itu kiram, mulia, tidak bisa disogok. Orang yang bisa disogok itu rendah sekali, ya. Oleh karena itu pejabat yang bisa disogok itu merendahkan martabatnya sendiri, ya. Ini ada cerita seorang teman pengusaha cerita bahwa teman dia itu yang menjadi pembantu pejabat. Terus ada temannya yang datang ingin menghadap kepada pejabat itu. Dia kepengen diberi kemudahan dan sebagainya. Terus bawa amplop, tanya, bos mau nggak terima ini? Wah, nggak tahu ya. Kalau omongannya sih bersih, ya. Omongannya sih bersih, tidak mau korupsi. Tapi coba aja, siapa tahu dia mau. Setelah turun dari ruang pejabat itu, gimana? Mau? Nah, orang yang sudah mau dibayar itu mau dikendalikan. Mengendalikannya dengan duit. Jadi hati-hati, kita jangan mau diberi uang yang tidak semestinya. Kita sama dengan menggadaikan diri kita sendiri, ya. Menggadaikan ini penting. Di dalam Al-Quran disebutnya pakai istilah menggadai juga, ya. Kullu mri'im bima kasaba rahin. Setiap orang itu hakikatnya menggadaikan dirinya sendiri. Menggadaikannya itu dengan perilakunya sendiri, bima kasaba. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, kita itu terikat dengan perbuatan kita. Maka kalau kita lihat terjemah, artinya bima kasaba rahin, setiap orang itu terikat dengan perbuatannya sendiri. Tapi rohin, barangkali kalau saya salah Pak Ali Deges bisa mengoreksi. Rohin itu istilah bisnis, Pak, ya. Rohana itu artinya ya istilah bisnis. Ya, Allah banyak menggunakan istilah bisnis. Jadi orang itu ketika berperilaku, dia menerima sokokan, itu dia sudah menggadaikan diri. Karena menggadaikan diri, sebenarnya dia berpengalaman, ilmunya hebat, doktor, profesor, tetapi mau mencalonkan diri jadi presiden atau wakil presiden nggak bisa, karena dia sudah tergadai oleh dirinya sendiri. Hati-hati, malaikat itu selalu mencatat dan merekam
yang besok. Loh, kenapa? Emangnya Allah nggak bisa melihat tanpa bantuan malaikat? Bisa, bisa. Allah mengutus malaikat untuk merekam dan mencatat itu untuk kita. Karena nanti ketika di pengadilan, kalau dibilang, kamu dulu pernah mencuri ya? Enggak Tuhan, saya nggak pernah mencuri. Malaikat, tunjukin rekamannya, ini. Oh iya. Jadi kita itu mantep kalau ada saksi, mantep kalau ada barang bukti. Jadi kalau Allah mengutus malaikat untuk mencatat, bukan untuk kepentingan Allah. Kalau Allah untuk mengamati butuh bantuan malaikat, itu berarti Allah lemah. Kalau Allah lemah, nggak pantas dia jadi Tuhan, nggak pantas. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap bahwa Allah mengutus malaikat itu berarti Allah membutuhkan malaikat untuk mengoperasikan alam raya ini. Tidak, Allah bisa tanpa bantuan mereka, tapi memakai bantuan mereka itu adalah untuk kepentingan kita sendiri, supaya kita nanti tidak bisa ngeles. Malaikat itu ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apapun yang kalian lakukan. Oleh karena itu, kalian atau kita ini tidak bisa menyembunyikan apapun yang kita lakukan, baik kita di tempat publik maupun kita sendirian, baik kita di jalanan, di pasar, maupun kita sedang berada di kamar mandi. Sedang apa kita di kamar mandi, Allah tahu semua. Wa ma kuntum tastatiruna ayyashadda 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Walakin dhanantum, kalian menyangka, annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, bahwa Allah tidak mengetahui banyak sekali hal yang kalian lakukan. Allah mengetahui, plus bukan hanya malaikat yang memberi kesaksian, badan kita ini menyaksikan perilaku kita. Badan kita ini, kulit kita menyaksikan, mata kita menyaksikan, tangan kita menyaksikan, kaki kita menyaksikan. Ya, gimana itu? Kita saja bisa baca kok, apalagi Allah. Kita bisa baca. Kalau misalnya ada orang sambil mendengarkan kuliah, tangannya menyangga dagunya, kira-kira sedang apa itu Pak? Mikir, bukan? Mikir itu seolah-olah berat, kepala menjadi berat. Karena kepala menjadi berat, maka mohon maaf, yang menjaga dagu gitu. Jadi ada yang menjaga dagu. Ya karena memperhatikan ini, pikirannya aktif, maka dagu disangga. Itu berarti tangan kita memberi kesaksian bahwa pikiran kita itu sedang aktif. Anggota tangan, anggota badan kita saja, organ-organ kita itu memberi kesaksian. Bagaimana kita mau ngeles? Gak bisa, manusia aja bisa baca kok. Manusia aja bisa baca. Oleh karena itu jangan pernah main-main dengan Allah. Contoh lagi, orang yang masuk ke masjid niatnya mau sholat berjamaah mendapatkan pahala. Mohon maaf, seperti bapak-bapak lah, jalannya itu kan di jalanan saja itu sudah fokus. Ketika masuk fokus melihat sini mana yang kosong. Bandingkan orang yang datang ke sini niatnya mencuri, mau cari HP atau apa yang ketinggalan. Matanya sama nggak dengan orang yang seperti itu tadi? Matanya beda, tapi menggerakkan matanya itu sembunyi-sembunyi. Jadi tidak kentara. Dia melirik ke kiri ke kanan, mana yang ketinggalan, yang kelupaan HP-nya. Dia wudu. Ketika wudu itu sambil membasuh mukanya, matanya ke sana kemari. Orang itu naruh HP-nya di situ. Nanti lupa nggak dia? Kalau dia lupa, cepat-cepat diambil. Jadi mata itu menipu orang lain, tapi Allah tidak bisa ditipu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya'lamu, Allah itu mengetahui kha'inatal a'yun, tipu daya mata. Mata ini orang yang mendengarkan dengan niat mau nurut, atau mendengarkan tapi tidak mau nurut.
Orang yang mendengarkan tapi tidak mau nurut biasanya matanya melihat ke bawah. Mendengarkan, ya saya paham. Mau kamu, mau. Tapi matanya ke bawah. Tapi dalam hati, ya nanti kalau aku ada kesempatan aku tidak mengikuti itu. Gitu kan? Ya, benar nggak Pak? Ya. Jadi itu khainatul ayun. Apalagi mata. Wa ma tukhfis sudur, apa yang disimpan di hatinya itu Allah tahu, ya. Ya'lamu khainatal ayuni wa ma tukhfis sudur. Nah, oleh karena itu kesadaran bahwa kita diawasi oleh Allah itu penting. Saya membaca buku, saya bilang membaca karena saya tidak pernah kuliah. Ilmu saya hanya membaca, artinya ilmu saya cetek, ya. Kalau saya ada kurang pas, silahkan koreksi. Saya pernah membaca buku Sociopsychology atau Social Psychology, ilmu jiwa sosial. Ada penelitian, orang yang merasa diawasi, merasa, bukan melihat, bukan tahu, tapi merasa. Jadi yang penting merasa. Orang yang merasa diawasi cenderung lebih taat daripada orang yang tidak merasa diawasi. Taat kepada peraturan-peraturan dan prosedur itu namanya conformity. Conform itu CONFORM. Kalau tulisannya pakai I, confirm. Kalau ini conform atau conform, itu kecenderungan taat. Orang yang merasa diawasi cenderung lebih taat dibanding orang yang tidak merasa diawasi. Researchnya waktu itu dilakukan, penelitiannya, ini ibaratnya misalnya ruangan ini adalah ruang kerja, floor, kalau di pabrik namanya floor, ya, floor, lantai untuk kerja. Di seberang sana, di tembok sana ada kantor direksi yang dikasih kaca besar sekali, lebar sekali, yang dari ruang ini tidak bisa melihat ke sana, tapi dari sana bisa melihat ke sini. Terus orang-orang yang bekerja ini mengira ruangan itu selalu ada direktur. Karena merasa selalu ada direktur, dicoba mandor-mandor suruh pergi. Jadi di hadapan mereka melihat nggak ada yang ngawasi, tunduk nggak dengan peraturan-peraturan, mereka bekerjanya dengan baik nggak, atau hanya ngobrol aja dan sebagainya. Ternyata taat mereka, karena mereka mengira, merasa atau menyangka bahwa di ruangan itu ada direksi yang mengawasi. Jadi padahal seandainya ruangan itu kosong pun tetap mereka itu taat. Jadi yang penting bukan ada atau tidaknya, tetapi merasa. Kita sholat akan khusyuk bila kita merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita tidak merasa diawasi, nggak akan khusyuk. Padahal merasa atau tidak, Allah pasti mengawasi. Ya, Allah pasti mengawasi. Jadi yang penting bukan melihat kita diawasi atau tidak, tapi kita merasa atau tidak. Kalau merasa, maka ada ketundukan.